Siapa di sini yang sering konsumsi kunyit? Baik sebagai minuman herbal atau bumbu masakan. Sebenarnya kalian tahu enggak manfaat dari kunyit? Manfaat kunyit yang ternyata banyak banget. Kunyit memang sangat familiar di kalangan masyarakat Indonesia. Karena sering dipakai untuk membuat opor, nasi kuning, minuman, kunyit asam dan masih banyak lagi. Siapa sangka selain untuk bahan masakan kunyit juga digunakan untuk membuat obat. Hal ini karena kunyit mengandung senyawa aktif berwarna kuning yang disebut kurkumin. Selain berfungsi sebagai pewarna dan bumbu masakan, kurkumin dalam kunyit juga berguna sebagai rempah-rempah yang memiliki banyak khasiat. Karena itulah kunyit banyak digunakan sebagai bahan baku jamu atau obat tradisional. Untuk berbagai penyakit, kunyit bisa jadi obat penyakit. Pertama, anti peradangan. Kurkumin memiliki kandungan aktif yaitu antioksidan dan zat antiinflamasi. Antiinflamasi adalah zat yang berguna untuk mengurangi peradangan sehingga dapat meredakan nyeri dan menurunkan demam. Faktanya dalam dosis yang tepat kurkumin bisa menjadi obat anti peradangan yang lebih efektif daripada obat antiinflamasi lainnya seperti ibuprofen dan aspirin. Kurkumin bekerja dengan cara memblokir sitokin dan enzim yang menyebabkan peradangan dalam tubuh. Kurkumin juga mengurangi peradangan dengan menurunkan kadar histamin dan meningkatkan produksi kortison alami di kelenjar adrenal. Kedua, mencegah dan mengobati kanker. Ada banyak penelitian yang diterbitkan menunjukkan bahwa kurkumin dalam kunyit dapat memerangi kanker payudara, prostat, hati, usus besar, paru-paru, pankreas dan masih banyak lagi. Menunjukkan bahwa penduduk di negara-negara yang mengkonsumsi kunyit sekitar 100 hingga 200 mg per hari dalam jangka waktu lama, menunjukkan tingkatan yang lebih rendah terhadap serangan jenis kanker tertentu. Kurkumin terbukti memicu apoptosis atau kematian sel terprogram. Merupakan cara alami dan diperlukan tubuh untuk membersihkan diri dari sel-sel yang rusak. Meski sudah didapat beragam riset, masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan bahwa kunyit dapat menjadi obat alami dalam melawan sel kanker. Ketiga, menghilangkan rasa nyeri. Kunyit punya sifat analgesik yang bekerja mengurangi nyeri di beberapa bagian tubuh. Nah, buat para cewek yang suka minum kunyit asam untuk ngilangin rasa sakit ketika datang bulan, ya itu nggak salah. Kandungan kurkumin dalam kunyit dapat menghambat produksi hormon prostaglandin yang menyebabkan peradangan serta nyeri. Itulah mengapa kunyit dinilai mampu untuk mengatasi nyeri haid. Keempat, mencegah dan mengobati diabetes. Kurkumin dapat menurunkan kadar glukosa dalam darah. Untuk membantu mengobati dan mencegah diabetes tipe 1 dan 2, antiinflamasi dan antioksidan yang ada pada kurkumin juga dapat menekan kadar insulin serta menstabilkan gula darah dan lemak darah. Nutrition and metabolism. Dengan diabetes tipe 2 menunjukkan bahwa suplemen kurkumin membantu menurunkan kadar insulin darah setelah dikonsumsi selama 16 minggu. Namun masih tetap dibutuhkan studi lebih lanjut. Terakhir adalah mengobati depresi. Depresi merupakan kondisi medis yang menyebabkan perasaan sedih atau hilangnya minat untuk melakukan aktivitas tertentu. Kondisi ini bisa sangat mengganggu penderitanya. Dalam sebuah penelitian tahun 2014, kurkumin pada kunyit terbukti sama efektifnya dengan obat antidepresan.
Seperti Prozac, hal tersebut juga didukung dengan pengujian layak yang menyatakan bahwa kunyit dapat mempengaruhi keseimbangan neurotransmitter di otak. Kurkumin juga memiliki efek antidepresan dan ansiolitik yang mampu memodulasi kadar serotonin dan dopamin, namun penelitian pada manusia untuk memastikan dan kurkumin dalam kunyit sebagai pengobatan masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Itu dia 5 manfaat kunyit untuk kesehatan. Ternyata untuk jadi sehat itu nggak selalu harus konsumsi obat. Bisa juga dari tanaman herbal seperti kunyit. Siapa nih di sini yang sering konsumsi kunyit? Komen yuk pengalaman kamu setelah konsumsi kunyit dengan rutin dan apa aja sih manfaat yang kamu rasakan. Jangan lupa share video ini ke orang-orang terdekatmu juga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.